Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita akan menyelami sebuah naskah drama pendek yang menarik banget. Judulnya Debu di Sepatu Mahal. Iya betul. Misi kita kali ini adalah menggali sebuah percakapan singkat. Lokasinya di Taman di Jakarta antara dua orang dari dunia yang sangat berbeda. Seorang CEO dan seorang tukang sapu. Tepat. Dan kita akan lihat ada nggak sih kebijaksanaan tersembunyi di dalamnya. Yang bikin naskah ini langsung terasa kuat itu menurut saya kontrasnya. Kontrasnya itu tajam tapi terasa nyata. Pemandangan yang bisa kita lihat setiap hari kan. Betul-betul. Di satu sisi ada Richard Fuscon, CEO. Dunianya ya pasar saham, triliunan rupiah. Dan di sisi lain, Ada Pak Asep. Dunianya ya cuma daun kering dan debu yang ada di depannya saat itu. Pertemuan mereka ini jadi kayak semacam laboratorium sosial mini gitu. Oke, menarik. Mari kita langsung aja bongkar adegan awalnya. Jadi Richard ini datang, ya kan? Datang dengan marah-marah. Iya, marah banget. Dia teriak di telepon, jual semua saham, sambil memandang rendah pekerjaan Pak Asep. Menganggapnya urusan sepele. Nah, puncaknya itu waktu dia sombong soal sepatunya. Dia bilang sepatunya yang kena debu itu harganya lebih mahal dari gaji Anda setahun. Wah, arogansi korporat yang sangat kentara ya. Banget. Tapi yang menarik justru respons Pak Asep kan? Nah, ini dia bagian terbaiknya. Dia nggak marah, sama sekali nggak tersinggung. Dia cuma lihat sepatu itu. Betul. Terus dia bilang, sepatu bagus, Den, mengkilap. Tapi habis itu, dia langsung kasih pukulan telak. Tapi Den, sepatu semahal apapun, tetap injaknya tanah kan? Wow, itu bukan sekedar komentar ya. Bukan. Itu tusukan filosofis yang halus banget. Dia langsung meruntuhkan status simbol itu kembali ke dasarnya, ke tanah. Jadi dia nggak cuma mengabaikan kesombongannya, tapi malah membalikannya dengan pertanyaan soal tanah. Itu brilian sih. Richard pasti kaget, tapi dia belum nyerah kan? Belum. Dia coba membenarkan stresnya. Dia pakai metafora. Oh, yang soal lari dikejar anjing itu ya? Iya, tapi anjingnya nggak kelihatan katanya. Nama anjingnya itu waktu dan pasar. Risiko yang abstrak dan besar gitu ya? Tepat. Dan disinilah Pak Asep melakukan manuver cerdas lagi. Dia nggak membantah, tapi dia justru ikut main. Dia bilang, pekerjaan saya juga ada risikonya, Den. Oh ya? Gimana tuh risikonya tukang sapu? Kalau dia nggak nyapu, selokan bisa mampet, terus banjir. Dan mobil mahal Richard bisa ikut mogok. Nah, pesannya jelas banget. Semuanya nyambung, Den. Ini dalam sekali maknanya. Jadi Pak Asep sebetulnya menunjukkan kalau Richard, dengan semua kekhawatirannya soal makroekonomi, dia lupa. Dia lupa kalau dunia makro itu berdiri di atas ribuan pekerjaan mikro. Seperti? Menyapu jalan, Nggak ada yang sepele. Ini membawa kita ke momen puncaknya ya. Saat Richard akhirnya jujur, dia ngaku merasa kotor. dan solusi Pak Asep luar biasa. Sederhana banget. Dia nggak kasih nasihat keuangan kan? Nggak sama sekali. Dia cuma bilang, sapu saja yang ada di depan mata sekarang. Sapu yang di depan mata. Secara psikologis, ini kuat sekali. Dia memaksa otak Richard yang tadinya panik dan abstrak untuk beralih ke mode yang konkret. Fokus ke sapu, debu, dan tanah di bawah kakinya. Iya, ini teknik yang ampuh loh untuk meredakan kecemasan. Namanya grounding, kembali membumi. Saya paham. Jadi bukan tentang mengabaikan masalah besar, tapi menemukan pijakan di tengah badai. Persis. Dan kita bisa lihat dampaknya langsung ke Richard. Betul. Setelah itu dia telepon lagi kan? Iya, tapi nadanya udah beda banget, jauh lebih tenang. Dia bilang, tahan posisi, biarkan pasar bernafas. Perubahan total dalam cara pandangnya. Dan adegan penutupnya itu loh, waktu dia lihat sedikit debu di sepatunya yang mahal, Dia biarkan. dia biarkan saja. Katanya, biar ingat kalau saya masih injak tanah. Sebuah transformasi lengkap. Dari arogansi menjadi rendah hati. Hanya dalam beberapa menit. Dan ini jadi pengingat yang indah ya, bahwa kebijaksanaan itu nggak selalu datang dari seminar mahal atau buku yang tebal-tebal. Kadang, ia datang dari percakapan sederhana di pinggir jalan. Dari orang yang setiap hari menyapu debu mereka sendiri. Jadi, intisari dari deep dive kita kali ini adalah mungkin solusi untuk kecemasan kita yang terasa kompleks itu seringkali sangat sederhana. Betul. Ini bukan soal seberapa besar masalah kita, tapi lebih ke di mana kita meletakkan fokus. Pada badai di kejauhan atau pada debu di sepatu kita. Dan ini meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan.
Naskah ini membuat kita bertanya, debu apa dalam hidup Anda yang sebenarnya perlu Anda sapu hari ini daripada terus-menerus mengkhawatirkan badai pasar yang mungkin tidak akan pernah datang?